So not he or that will be thee. Hai lenga cantik dan tampan, kembali lagi sama kita berdua, si cantik dan si tampan. Hari ini openingnya kita mau denger lagi dari si tampan kita. Tapi kamu harus nyapa penonton kita ala-ala aku ya. Oke, ready? Kita mulai. 1, 2, 3. Hai lenga cantik dan tampan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel. Gimana? Udah pas belum? So lah. Hai semua, terima kasih kepada kalian yang masih setia mendengarkan review film dari kita. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Film yang akan kita review kali ini berjudul The Purge. Film yang disutradarai oleh James DeMonaco ini dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane, dan Max Buckholder. Film ini berlatar situasi di Amerika Serikat pada tahun 2022 yang terlihat tampak makmur dengan situasi hidup yang damai dan minim dari tindak kejahatan. Hingga pada suatu hari, pemerintah memberikan waktu selama 12 jam bagi warganya untuk melakukan kejahatan apa saja, mulai dari mencuri sampai dengan membunuh. Situasi ini disebut purge. Semua tindakan dalam rentan waktu tersebut tidak akan dijatuhi hukuman. Yuk nonton bareng dan langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Adegan diawali oleh seorang pria, James Sandin, yang sedang pulang ke rumahnya dengan membawa sebuah bunga biru yang menandakan ia menyambut dan menyetujui adanya penyucian. Di sini kita bisa melihat bahwa ia adalah seorang laki-laki yang kaya raya yang tinggal di kompleks mewah. Ia juga bekerja di sebuah perusahaan yang menjual sistem keamanan rumah, di mana pada hari itu dia telah berhasil menjadi penjual teratas di perusahaannya. Ia juga menjual sistem keamanan rumahnya kepada semua tetangga di kompleksnya. Benar-benar kaya raya. Di rumah, ia tinggal bersama istrinya Mary dan dua anaknya yang bernama Joy dan Charlie. James rupanya suami sekaligus ayah yang sangat penyayang. Scene berganti di mana memperlihatkan anak pertamanya Joy yang sedang memadu kasih dengan seorang pria bernama Henry. Sementara di depan rumah, Mary sang ibu yang sedang memasang bunga tiba-tiba dihampiri oleh tetangganya Grace yang ingin memberikannya makanan. Rupanya Grace di sini tuh adalah Ratu Gibah binti Julid. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Ia mengatakan bahwa seluruh tetangga membicarakan keluarga Sandins karena menjadi sangat kaya raya akibat mereka yang membeli dagangannya. Mary yang merasa sedikit tersinggung lalu masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam terlihat robot boneka seram menghampiri Mary. Ternyata itu adalah ulah dari Charlie. Charlie merupakan anak yang pendiam, cerdas, dan memiliki empati yang tinggi. Malam ini rupanya malam dilaksanakannya purge, yaitu penyucian. Semua orang-orang kaya merasa aman karena memiliki sistem keamanan rumah yang canggih sehingga sulit untuk diterobos. Sebelum purge dimulai, keluarga James mengadakan makan malam bersama di mana James selalu menanyakan kegiatan harian anak-anaknya. Keluarga ini nampak terlihat bahagia dan harmonis. Setelah makan, James mengecek sistem keamanan rumahnya. Sistem keamanan pun diaktifkan dan menutup otomatis semua pintu dan jendela rumah mereka hingga sulit diterobos oleh siapapun. Terlihat CCTV di segala sudut dan mereka bisa memantau keadaan di luar rumah. Terdengar pengumuman bahwa pencurian dan pembunuhan bebas dilakukan dan sirine pun berbunyi tanda penyucian telah dimulai. Charlie dan Joy nampak tegang.
Charlie menanyakan dan terlihat sangat tidak setuju dengan adanya Perch. Namun, ayahnya menjelaskan bahwa ini perlu untuk kesehatan jiwa di mana semua orang bebas melampiaskan dendam di dalam hatinya agar jiwa mereka kembali bersih dan suci. Setelah itu mereka kembali dengan kegiatan masing-masing, di mana pacar Joy yaitu Hendrik ternyata masih berada di dalam rumah mereka dan kembali mencari kerang di ladang gambut. Di sisi lain, terlihat James sibuk dengan pekerjaannya sambil mendengarkan siaran televisi, di mana ternyata Perch juga bertujuan untuk membersihkan warga miskin yang dianggap tidak berkontribusi bagi negara di Amerika. Hendrik mengutarakan maksud sebenarnya ada di rumah Joy adalah untuk bertemu dengan ayahnya dan meminta izin berpacaran dengannya. Rupanya James tidak setuju jika Joy berpacaran dengan Hendrik yang lebih tua jauh darinya. Awalnya Joy menolak, namun akhirnya ia menyetujui niat Hendrik. Mary sang ibu mendengar suara tembakan dari luar. Namun James mengatakan bahwa itu mungkin saja orang yang sedang latihan menembak. Namun tiba-tiba di layar kamera terlihat seseorang yang sedang berlari ketakutan. Charlie yang sedang main bersama robotnya melihat orang tersebut dan langsung menuju ke ruang kontrol keamanan. Ia mendengar pria itu meminta tolong karena ada sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Tanpa pikir panjang, Charlie mematikan sistem keamanan dan berusaha menyelamatkan laki-laki tersebut. James yang mendengarnya dengan cepat menghidupkan kembali sistem keamanan, namun laki-laki tersebut berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Laki-laki yang terlihat seperti gelandangan itu bernama Dwayne. Saat James ingin menembaknya, tiba-tiba Hendrik muncul dan menembak James. Untuk saja James selamat, namun Hendrik mati tertembak sementara Dwayne berhasil bersembunyi di dalam rumah mereka. James meminta Charlie dan Mary untuk masuk ke ruang keamanan karena khawatir Dwayne akan berbuat jahat. James kemudian menemukan Hendrik telah tewas, sementara Mary berhasil menemukan Joy yang sedang dalam posisi syok akibat melihat pacarnya berusaha membunuh ayahnya. Kejadian yang lebih mencekam pun dimulai. Nampak sekelompok pria dan wanita membawa senjata tajam ke depan rumah mereka. Rupanya, mereka adalah orang yang memburu Dwayne dan mengetahui bahwa ia ada di dalam rumah mereka. Pemimpin kelompok tersebut berbicara melalui kamera keamanan bahwa mereka tidak akan menyakiti keluarga James asal gelandangan tersebut diberikan kepada mereka. Ia berkata akan membiarkan keluarga James hidup karena derajat mereka sama. Dan jika gelandangan itu tidak dilepaskan dan diserahkan, maka sebagai gantinya, mereka akan membunuh seluruh anggota keluarganya James. Kemudian, mereka pun mematikan aliran listrik di rumah James. James mengatur strategi untuk menemukan Dwayne demi keselamatan keluarganya. Mereka pun berpencar untuk mencari Dwayne. Pencarian sulit dilakukan karena listrik di rumah mereka dipadamkan. Charlie yang cerdas menggunakan robotnya untuk mencari Dwayne. Ia berhasil menemukannya namun malah menyarankan agar Dwayne bersembunyi di tempat rahasianya. Tiba-tiba, Joy muncul di kameranya dan berbicara akan bersembunyi di ruangan rahasia itu juga. Sementara itu, James kemudian dipanggil kembali oleh pemimpin kelompok di mana mereka menuduh James sengaja melindungi dan tidak ingin menyerahkan gelandangan tersebut. Namun, James mengelak karena ia mendukung 100% kegiatan Purge ini. Pemimpin kelompok memperingati jika James tidak segera menemukan Dwayne, maka ia akan memanggil alat penghancur sistem keamanan rumah dan membunuh seluruh anggota keluarganya. So not he or that will be they. James tergesa-gesa mencari gelandangan itu. Dan ia terkejut karena melihat Dwayne sedang menyandra Joy dengan pistolnya. Dwayne mengatakan ia hanya ingin berlindung dan tidak akan menyakiti siapapun. Sedangkan James mengatakan bahwa Dwayne harus keluar dari rumahnya agar keluarganya tidak menjadi korban. Saat itu ternyata dari arah belakang ada Mary yang sudah siap menembak Dwayne ketika terjadi baku hantam. Joy berhasil diselamatkan namun kepalanya terbentur sementara James
berhasil melukai Dwayne. Mary dan James pun lalu mengikatnya untuk diserahkan kepada ketua kelompok. Di sini James dan Mary terlihat tidak tega, namun mereka harus melakukannya demi keluarga mereka. Mereka terus mengikat dan menyiksa Dwayne karena terus melawan. Charlie tiba-tiba muncul dan berkata bahwa orang tuanya seharusnya tidak melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Joy yang terbangun dari pingsannya juga berkata bahwa ia sangat kecewa dengan ayah dan ibunya. Dwayne yang melihat hal itu kemudian merelakan dirinya diserahkan demi anak-anak James. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang telah siap menghancurkan sistem keamanan rumah mereka. James memutuskan untuk tidak menyerahkan Dwayne dan bersiap-siap melawan kelompok tersebut. James berjaga di ruang depan sementara Mary berjaga di ruang dalam. Kedua anaknya, Charlie dan Joy, Charlie bersembunyi di ruang bawah tanah dan Joy bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Orang-orang di kelompok tadi akhirnya masuk ke dalam rumah mereka. Charlie kemudian diseret kakinya oleh salah satu kelompok tadi, namun untung saja ia diselamatkan oleh ayahnya. James terus menyisiri seisi rumah, dan tiba-tiba ia kembali bertemu dengan 3 orang dan terjadilah perkelahian sengit. Setelah berhasil mengalahkan mereka, James pun keluar dan saat menuju pintu, tiba-tiba sang ketua kelompok muncul dari arah depannya lalu menusuknya dengan pisau. James pun terkapar dan sekarat. Di sisi lain, Charlie yang sedang mengawasi ruang keamanan melihat para tetangganya datang dan membunuh seluruh orang di kelompok tersebut. Mary yang hampir saja dibunuh oleh orang dalam kelompok itu pun berhasil diselamatkan oleh tetangganya. Mary kemudian mencari James dan menemukan suaminya dalam keadaan sekarat karena luka tusuk di perutnya. Charlie pun turut ada di sana. Tak lama, sang pemimpin kelompok datang dan siap membunuh mereka bertiga. Namun, tiba-tiba Joy menembaknya hingga tewas. Tetangga mereka pun muncul. Mary mengucapkan terima kasih, namun Grace dan yang lainnya datang bukan untuk menolong, melainkan untuk membunuh dan menyucikan jiwa keluarga Sandin. Mereka menganggap keluarga Sandin terlalu sombong, hingga membuat emosi serta dendam dalam hati mereka. Mary dan anak-anaknya kemudian diikat dan siap dibunuh secara bergantian demi penyucian diri mereka. Saat Grace ingin memulai aksinya, tiba-tiba robot milik Charlie muncul dan ternyata itu adalah Dwayne. Seketika Dwayne menembak salah satu dari mereka dan melumpuhkan yang lainnya. Dwayne juga mengatakan akan membunuh mereka semua jika Mary mengizinkannya. Namun, Mary memilih untuk melupakan dan berdamai dengan kejadian itu. Mereka pun duduk bersama sambil menunggu purge berakhir. Grace yang masih dendam mencoba mengangkat senjata dan ingin menembak Mary. Namun seketika Mary menghantam hidung Grace hingga mimisan. Akhirnya sirine pun terdengar tanda purge telah selesai. Mary kemudian mengusir seluruh tetangganya yang kejam itu untuk segera keluar dari rumahnya. Tidak lupa juga ia berterima kasih kepada Dwayne karena telah menyelamatkan anak-anaknya. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Gimana? Seru ya? Seru dong. Terus pelajaran apa nih yang kira-kira bisa kita petik dari kejadian ini? Coba deh kamu jawab. Pelajaran ya. Aku tuh ngebayangin ya kalau peraturan ini tuh adanya di Indonesia asli pasti akan menakutkan dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi kalau dari filmnya kayaknya lebih ke kerja keras perjuangan seorang ayah juga gak sih? Dimana saat seorang ayah atau kita semua telah bekerja keras dan memiliki semuanya, otomatis seluruh keluarga kita akan merasa terpenuhi dan merasa aman dalam keadaan apapun. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dari aku lebih ke rasa kemanusiaan sih. Di zaman sekarang, rasa peduli sesama tanpa pandang miskin dan kaya perlu kita tanamkan lagi agar hidup kita menjadi lebih baik. Oke, waktu landing sudah dekat.
Terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya ya. Bye-bye.